kasih doanya Pak Sukamto. Buat teman-teman semua, terima kasih telah mendukung channel Jitasrun. Buat hamba Allah, terima kasih. Tanpa adanya teman-teman, tanpa adanya hamba-hamba Allah, kami di sini tidak ada apa-apanya ya. Terima kasih atas dukungannya dan supportnya ya. Dan kita alhamdulillah ini udah kedua harinya. Kemarin kita tidak sempat meliput karena saya kesiangan dan menuju ke tempatnya Pak RT juga. Untuk hari ini alhamdulillah saya sempatkan pagi ini. Sebetulnya ada kesibukan di rumah, di ponaan sunatan ya, tapi saya tinggal dulu. Saya mundurkan diri dulu. Ya, keluarga dahsyat. Saya tinggal dulu, enggak masalah lah. Nanti siang baru kembali lagi. Nanti siang kembali udah mateng. Udah mateng. Tinggal makan. Aduh ya Allah. Kita tunaikan dulu amanah-amanah yang ditujukan ke teman-teman kita ini. Ada Pak Setiwani, ada Mas Muslimin, ada Mas Rohmat, ada Pak Denarto, ada Pak Sukamto, ada Mas Soki itu di sana. Nah itu Mas Soki bawa kopi, dan ada Mas Samai ya, Mas Samai. Sama gitu. Sama ya, Mas Samai. Saya panggilnya Mas aja lah. Jangan aneh-aneh. Saya panggilnya Mas aja lah. Soalnya dia kan kakak saya gitu, makanya saya panggil Mas gitu loh. Mas aja lah. Kalau saya manggilnya Pak D aja. Kalau itu Bapak itu, Pak Wani itu. Kalau ini Pak D. Bisa juga dipanggil Mbah nih, Pak Narto. Mbah ya, Mbah aja lah, Mbah Narto. Oke. Kalau ini sama juga Mas ini sama Mas Muslimin. Kang Mus ya, Kang Mus. Kang Mus, preman pensiun ya. Lautan. Oke, mantap. Sudah tidak merasakan guncangan ombak lagi. Iya, sudah aman ya. Sudah aman. Pak D, jangan menjauh di pojokan situ, nanti dimakan ikan gabus loh. Banyak di situ. Bubunya Pak Haryanto dipasang nggak ya? Dipasang insya Allah. Di depan itu anunya banyak banget loh, lembatnya. Coba sampai nongkrong jembatan itu, terongkup. Ngeri loh itu. Di tempatnya Pak Kamto? Iya. Ikan lembat berarti. Maghrib jam 10:30 kan 11. Tadi malam kan saya di sini nongkrong. Oh, berarti mancing di sini aja Pak, sore-sore. Ngeri lembatnya tuh. Itu pas waktu ini. Ojo kayak mancing gabus nek lembar. Gimana Mbak? Pas. Lemene nang warunge bundut mancing mujair. Apa? Apa kayak iwak Nila. Rasanya kayak kopi ini. Kalau soal ikan, pawangnya Mas Mus. Oh, Mas. Oh ya, ini beliau ini tukang tuna. Tukang tuna. Ikan tuna. Beliau tahu pawangnya ini. Pare, ikan apa? Ikan pare, ikan apa aja tahu beliau. Nah, kita mau bikin kopi ya. Saya tak bikinkan kopi ya. 1, 2, 3. Wis. Gue Pak anu gue. Wis, berarti nyong bae ya. Nyong dek bae lah. Nyong gawe loro lah. Nggih loro. Oke, siap. Kayak Pak anu Mas sapa? Rohmat. Wis urung ya. Kopi. Kopi. Oke. Oke. Kabeh digawe. Temenan? Temenan apa ora? Temenan apa ora? Engko anggo ra dombe sing duwe omah kon ngombe, ngono tak lulus-lulus kowe nang omah. Silakan nyong. 3 ini loh. Nah, kita bikin kopi dulu. Pak Kamto rencananya panen serai hari apa? Tahu ini. Atau pas hari raya kurban apa ya? Iya bisa. Nah kan gini ya, maaf Pak Kamto, kalau jenengan mau panen apa-apa,
komunikasikan aja ke Pak Wani, karena kakak saya kan mondar-mandirnya di sana, di depan rumahnya Pak Wani, jarang kesini kan. Komunikasikan aja ke Pak Wani, pas waktunya panen bawa aja. Nah ini sekedar info Pak De. Kita kemarin di rumah, istri saya maksudnya, panen daun sop itu setengah kilo, itu gajinya cuma 50.000. Iya, setengah kilo 50.000. Berarti setengah kilo 50.000, kalau 1 kilo berarti 100. Daun sop. Daun sop. Terus kita itu kelanjutannya itu harus semangatnya itu Nanam. Ya, Pak. Nah, itu kan renungan kita tadi kemarin ya Pak. Berarti kita ada perencanaan itu untuk nyemai Lombok. Kita kan penyemaian Lombok kurang lebihnya 15.000 untuk kita bersama ini. Untuk bareng-bareng. Iya, 15 ribuan. Dan kalau ada sisa waktu untuk penyemaian daun sop. Kalau untuk penanaman sawi diwajibkan untuk penanaman masing-masing, Pak. Karena kalau sawi kan langsung di lahannya masing-masing. Jadi kalau daun sop satu tempat gitu. Iya, maksudnya sama lomboknya, biar perawatannya kita kan enak, Pak. Karena merawatnya kita kan ada salah satu kita yang masih ke sana ataupun masih penyemaiannya. Iya. Tapi nanti sudah kalau sudah besar ke lahan masing-masing. iya, maksudnya di situ. panas. Jadi kan waktu perawatan itu sekalian, Pak. Maksudnya Jadi nanti pengalamannya kan dibagi. dapat bersama-sama. Iya. Ya. Untuk kita bikin apa itu tempat peneduhannya tanaman daun sop itu kita barengan cari kayunya, bikinnya bareng. Jadi biar lebih ringan. Nah, siapa tahu ada yang bisa membantu lagi untuk belian paranet kan. Kalau paranet harganya, Pak, 800.000 satu gulung. satu gulung. Yang serabut atau yang senar? Yang anu, yang Yang kayak serabut. anu kain itu. Yang serabut. Nah, itu Pak Deva Rozi kemarin kalau beli meteran itu mahal, tapi Iya. kalau beli gulungan itu kalau saya ingat saya itu 800.000 sih. Itu panjangnya 100, Pak ya? Ya kurang tahu sih saya panjangnya berapa sih. Panjang 100, lebarnya 3 meter. Nah, itu perkiraan gitu. Itu perkiraan kalau satu orang mendapat jatah 30 meter, anggap aja satu gulung itu dibagi orang 3. Itu bisa. Bisa. 30 meter. Itu sudah makmur. Mm-mm. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana untuk penyemaiannya dan penanamannya bisa. Ya betul Pak Wani. Karena kalau kita mempunyai daun sop itu, Pak, Mm-mm. untuk memperingan dari segi pembiayaan kita sehari-hari maksudnya. Betul. Bisa untuk meringankan beban makan ataupun bisa panenan keduanya bisa untuk beli pupuk untuk tanaman yang lain, maksudnya di situ. Betul. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Karena keinginannya kita di sini kan kerja bareng ini biar majunya bareng-bareng. Bareng. Kerja tim. Iya. Pak Anu Kalau mboten kita budal. main mandiri terus kasihan, Pak. Pak Duta enggak berangkat. Ora usah ya motornya. Itulah yang masih saya pikirkan tadi ada yang suruh betulin, cuman saya belum sempat ke sana. Ini Beli. kopi. Pak De ngopi, Pak De? Enggak. Kan enggak berani banyak-banyak. Kita hireng ya. Jadi kemarin itu ya saya sempat kaget, Pak. Kenapa? Karena sama istri saya kan di Putih dapat setengah kilo. Dihargai 50. Ya itu tadi. Berarti kita kan harus bisa mengembangkan itu. Betul. Karena kalau hidroponik, ya mohon maaf kita tidak saling membandingkan. Kalau hidroponik itu kan sekali panen. Ya, potong akar. Begitu dia gemuk langsung potong akar. Kalau kita pemanenan disempel. Kalau hidroponik biayanya lebih mahal. Itu pasti. Paralelnya aja sudah Wah,
puluhan juta Pak kita habis. Kita ini kan masih awal jalan. Ya tujuannya ke situ nggak apa-apa. Di awal jalan ya jangan pakai biaya yang Besar. Iya. tujuannya ke situ bagus juga. Mak ya ini prihatin sih lah, nerima sih ala kadarnya. Ala kadarnya. Ya. Nggak jauh beda sama yang Hidroponi. ya. Siap, mantap. Jadi ibaratnya nanti ada keluhan apa kita berembuk, jadi kan bisa untuk dicarikan solusinya. Kayak daun sop itu kan untuk di kawasan sini loh ya. Iya, sangat mahal termasuk. Tanaman langka. Iya. Bisa dicek sekarang. Adakah yang punya perumah? Jarang. Nggak ada, Pak. Bilang langka. Iya. Makanya kalau dia punya harga segitu sudah wajar. Sedangkan di kota setiap hari membutuhkan. Contoh kayak bakso itu pasti pakai itu Sangat membutuhkan. setiap harinya. Setiap Bakso. orang masa apa itu? Sekonro. Ya, sop itu kan pakai daun seledri. Kue-kue itu ada juga. Iya. Salad apa-apa pasti menggunakan itu. Untuk pengharum masakan kan gitu. intinya. Betul. Jadi mudah-mudahan bisa terjadi kan gitu. Buat hipertensi. Untuk yang apa tensi tinggi Pak minum itu langsung Tensi tinggi. Ya buat ramuan-ramuan juga berarti ya. banyak fungsinya itu. Terus jarang orang nanam. Jarang. Paling di sini kangkung, sawi yang pasti ada. Pak deh. Candol nang kopi ngono. Topi. Karena ngomong kan enak. Ibaratnya kalau daun seledri kan kita bibitnya Jenengan mawon. tinggal nambah. Di rumah itu sudah ada satu. Apa? Ini sambil berbincang-bincang, Iya. sambil berembuk langkah-langkah yang akan ditempuh ke depannya, tanaman apa yang akan diterapkan tanam di gulutan. Nah, ini sekarang untuk dirembuk ya teman-teman semua. Dan juga alhamdulillah untuk daun sop itu harga setengah kilo 50.000, berarti kalau 1 kilo itu 100.000. Iya. Nah, 2000 itu berapa hari? paling 1 minggu ya. Itu kalau kita manennya 1 minggu sekali, Mbak. Dia sudah ada dipetik lagi. Tergantung kita punya bedengan berapa. Kalau mau tiap hari metik, berarti bedengan kita banyak. Kita bisa jadwal kok. Hari ini bedengan ini, besok ini, besok ini. Minimal punya 8 lah kalau 7 hari panen. Oke, mantap. Minimal punya 8 bedengan. 8 bedengan ya. Wah ini sudah. Kok ini kita metik satu kan sempel main sempel. Tidak bukan. Udah nyangkreng boyoknya ya. Itu boyoknya sudah kesel loh nih. Bangku kayu itu loh. Iya. Kita bikin Tapi kasih sempel itu nggak kayak yang di Lampung cabut terus tanam lagi. Kalau itu cepat. Lampung kan sering cabut. Dia memang skala besar. Iya, kalau di Lampung kayak di Bandung, Jawa Barat itu kalau panen kan langsung cabut. Dia akan melayani antar kota, antar pulau. Jadi kita paling ya lokalan dia. Mas Muslimin. Melayu Mas Muslimin. Ada Tanjung Selor bisa mencukupi, tengkulak-tengkulak nggak usah ketarakan ke Malino. Iya. Itulah maksud saya, bila mana ada yang bisa berkreasi selain tanaman daun bawang apapun itu, Iya. bisa kreasi di sini di lahan transmigrasi ini. Yang penting posisinya itu sudah tidak acap maupun terendam, itu bisa dikreasikan tanaman apapun itu tanaman ya. Bisa dikreasikan sini. Kebutuhan Tanjung Selor itu sayur-sayuran sangat banyak, cuman itu petaninya yang kurang seperti itu. Contoh kayak daun bawang ini kan sama sekali tidak ada yang panen. Nggak ada, Pak. Sudah 4 hari ini pasar kosong. Tuh daun bawang. Tempat saya. Wah, 1 truk kali Kosong Tanjung Selor itu. Makanya kembangkan lah daun bawang banyak-banyak juga, Lombok sejenis yang lain-lain lah. Iya. Itulah yang konsumsi banyak, petaninya kurang, Penghasilannya kurang. Dari situlah
makanya harga itu melambung seperti itu. Karena di sini petaninya kurang, tenaganya juga kurang. Tenaganya yang untuk contoh kita mau Ngerjakan tenaga, apa ini susah. minjam tenaga itu Susah, Pak. susah. Kalau untungnya kita berdiskusi Ya, bisa seperti ini, alhamdulillah kita ini jadinya. sudah meringankan. Mm-mm. Ya ibaratnya kayak punya Pak Kamto ini kemarin kan sudah dikasih waktu 1 minggu untuk bikin bedengan. Mm-mm. Ternyata belum ada bedengan, cuma dapat 3 yang pendek-pendek itu kan. Begitu ada kita rembukan, kita adakan untuk musyawarah bergotong royong. Alhamdulillahnya 2 hari sudah selesai. Sudah selesai ya. Iya. Plus tertanam. Plus Dan tertanam plus ya. tertanam. Wis, Jadi kan sudah meringankan beban, Pak. betul sekali. Plus tertanam ya. Iya. Dan mudah-mudahan ada kelanjutannya kan gitu, Pak. Oke. Karena siap, di Pak sini intinya kita itu kerja bareng. Wadi. Siap. Tidak memikirkan pribadi. Pribadi. Biarpun sampean sudah duluan ya. Iya. Tapi Kalau saya mikirkan pribadi, mikirkan keserakahan saya, kesombongan saya nggak mau. ya betul. Saya nggak mau membuat grup gini, nggak mau. Nggak mau. Iya. Karena sampean tinggal perawatan. Iya, Seperti itu. Tapi beliau tidak memikirkan itu. iya. Beliau pengennya yaitu mengangkat kita kerjasama. Kerjasama. Nah, betul sekali. Ibaratnya kalau saya memikirkan pribadi saya, Mm-mm. ini mending saya ngelola lahan saya sendiri udah lebih makmur kan gitu. Tapi saya tidak mementingkan kepentingan pribadi saya. Jadi Betul. masih saya memikirkan keluarga saya yang lain. Betul. Betul. Karena jauh-jauh dari Jawa ini kan untuk kita bersama-sama mencari rezeki, Pak. Betul. Memang rezeki itu sudah ada yang mengatur, tapi kita kan berusaha gimana sih kan gitu. Solusinya seperti apa? Iya. Oke. Betul Mas Muslim? Benul. Oh, benar. Karena kalau lahan kayak Mas Rohmat ini, kayak Pak Samai, kayak punyanya Pak D, Mas Oki, Mm-mm. kalau dikerjakan sendiri kan rasanya berat, Pak. Betul. Tapi kalau temannya banyak gini kan ada sendaguronya, maksudnya jam kerja, waktunya istirahat. Betul. Karena pendapatan kerjaan itu sudah berkali-kali lipatnya Mm-mm. dari tenaga sendirian kan gitu. Oh ya, teman-teman. Iya, Masih bisa ketawa. Betul. iya. Sendiri Kalau sendiri, baik. untungnya bersama-sama. Iya, dia tengok ateng tenan. Iya. Tengok ateng tenan. Tapi kalau temannya banyak ini kan semangat itu nggak pudar, maksudnya di situ, Pak. Sedikit menginformasikan, ada yang tanya kenapa Mas Hendrik sama Pak Deva Rozi nggak diajak. Bukannya saya tidak mau ngajak ya, posisinya jauh. Seandainya beliau ini ke sana karena perlu kendaraan. Iya, kendaraannya nggak ada. Kendaraannya nggak ada. Itu ya saya sedikit mengklarifikasi seperti itu. Banyak yang tanya kenapa Mas Hendrik sama Pak Deva Rozi nggak diajak. Bukannya saya tidak mau mengajak, saya bisa ajak cuman posisinya jauh. Terus kayak Mas Muslim, kayak Mas Oki, kayak Mas Rohmat, kayak Mas Samai, Pak Denarto dan Pak Sukamto ini juga belum punya kendaraan. Jadi seandainya ke sana masa jalan kaki ya nyampe sana sudah setengah hari. Iya. Udah saya kerja berarti. Kalau enggak banjir ya. Itu jadi sudah setengah hari itu ya teman-teman semua. Itu kita infokan yang pasti ya. Heeh. Dari rumah saya sampai 2017 Mm-mm. RT 35 itu loh. Mm-mm. Yang tempatnya Mas Parosi sama Mas Hendrik. Hendrik. Mm-mm. Itu 2,5 kilo. 2,5 kilo. Ada nyebrang sungai kah, Dek? Nggak ada. 2,5 kilo dari sini. Iya. Hmm. Jauh. Nah, kalau kita ke sana jalan dulu, kita tidak istilahnya memperbedakan teman-teman itu enggak ada. Cuman enggak bisa kita Nggak bisa. batasi tempuh jarak yang jauh. Itu informasi yang secara nyata di Perjalanan. perjalanan. Iya. Oke, siap. Itu aja. Soalnya ada yang tanya berapa kilo dari sini ke sana, berarti 2 kilo 2,5 kilo setengah. lebih. Lebih, Berarti Pak. anggaplah 3 kilo ya. Ya 3 kiloan lah. 3 kiloan ya. Sampai tempatnya Mas Fahroji. 3 kiloan. Nah,
Di medan jalan gimana? Iya, Medan jalan tele-tele mulus nanti ya. sampai sana. Sangat-sangat mulus. Mulus Pak jalannya. Sangat mulus ke sana. Mulus kayak air jalannya. Aku lebih baik milih pulang daripada ke sana sebetulnya. Itu kalau hujan sedikit ya Allah. Aduh, ngeri dah. Oke, teman-teman semua, terima kasih ya buat Pak Denarto, Mas Samai dan Mas Rohmat, Mas Fani. Lain. Mas Oki, Pak Sudiwani, dan ini ada Mas Muslim, terima kasih, dan Pak Sukamto, terima kasih nggih. Wis. Tergantung tangan dia. Domongi kok. Lengketnya tutup kan? Tapi Pak Wani ki lho enak banget. Pripun Pak De, mau? Didoni. Macele Pak Wani didoni. Banyak uang. Ora lengket-lengket ya. Lengket-lengket jadi oli kok ya. Aduh. Ini lengket. Halo Anam. Konten perang deh. Masuk tangi turu itu pupuk ngelahan. Masa? Ya ngonten. Bahaya wis iki nek wis sekolah. Dolanane kok kaya ngono terus nih. Konten ya. Nonton konten karo guru. Nah, kita taruh sini aja HP-nya ya. Wih, kena semua ini. Nah, luar biasa. Nah, kita lihat dari sini. Ini ada uang hotel ya. Kita lihat dari sini. Tadi gak ngalah. Ya, saya mau pengen lihat ya. Tuh cara kerjanya tuh lihat. Kalau lemah apa enak kayak jadi wong kelet iki lho. Nah, ini yang sudah dilus-lus seperti ini nih. Tuh, yang sudah dilus-lus tuh. Tinggal meratakan itu. Tinggal meratakan. Terus yang sebelah sana sudah ditanam selesai. Daun bawang sudah ditertanam semua 20 kilo. Itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bedeng. Sudah selesai. Tuh ya, cara kerjanya Pak Sudiwan itu. Wih, memang wah.
Mas Muslimin langsung senyum di. Cari cacing, Mas. Ya. Cari duit. Duitnya kerendam anu apa di dalam tanah ya. Awas kepleset Bu. Beriki mawon loh, beriki. Alhamdulillah. Semoga disehatkan terus, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya ya. Oke, karena ini durasi sudah panjang, terima kasih. Cukup sekian dulu video dari saya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.